Terima kasih. Kami tadi barusan dari Mabes Polri terkait 3 hal yang merupakan perkara atau permasalahan dari klien kami, keluarga atau ahli waris dari almarhum Kapiten Sembiring Miliala. 3 hal itu, yang pertama adalah laporan kami kepada Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Mabes Polri sehubungan dengan dugaan terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam penyidikan yang dilakukan oleh Polres Tanah Karo terhadap laporan pengaduan dari ahli waris yang dirugikan, di mana laporan pengaduan itu disampaikan atau diadukan pada tanggal 21 Maret 2019 lalu. Pada perkara aduan itu sebagai pelapor adalah itu saudara Milala Sembiring Miliala dan saudari Susana Boru Sembiring Miliala. Nah, untuk laporan tersebut itu telah terbit surat perintah penyelidikannya tanggal 25 Maret. Kemudian telah dilakukan proses penyidikan, penanganan oleh penyidik meskipun agak lambat. Namun akhirnya pada tanggal 11 November 2020 lalu terbit surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 258 11 2020 Reskrim Tanah Karo. Nah, seharusnya setelah ada surat perintah penyidikan tersebut, menurut Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 seharusnya terbit surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Itu kalau tidak salah paling lama 1 minggu setelah keluarnya SP Sidik tersebut. Tetapi hal itu tidak terjadi. Yang terjadi malah pada tanggal yang sama kemudian diketahui ada laporan pengaduan baru. Kami belum dapat konfirmasi apakah ini benar atau tidak, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal SP Sidik tersebut, 11 November, itu terbit surat laporan polisi baru yang dibuat oleh saudara Milala Sembiring Miliala sendiri yang tercantum sebagai pelapor. Ini kan aneh. Kenapa pada tanggal 11 November 2020 telah terbit surat perintah penyidikan, malah pelapor itu kemudian membuat surat pengaduan polisi baru. Nah, yang mana kemudian terlihat bahwasanya perkara yang dilaporkan pada 21 Maret 2019 yang sebenarnya sudah menuju penyelesaian, menuju akhir dari penyelidikan ya, sudah penyidikan itu ternyata diabaikan, terlihat seperti diabaikan atau tidak diproses. Yang diproses itu malah laporan pengaduan baru yang tanggal 11 November 2020. Nah, kami tidak tahu motif apa yang terjadi, apa motifnya ketika saudara Milala Sembiring itu melakukan laporan baru, membuat laporan baru. Kenapa? Karena saudara Milala Sembiring sendiri itu kemudian kita ketahui bersama telah meninggal dunia secara mendadak. Itu Captain pun udah lihat ini, belum ada kita pegang-pegang kan? Cuma dokter aja. Pada tanggal 26 Januari 2021 atau kurang dari 2 bulan setelah laporan itu. Nah, yang anehnya itu adalah perkara
yang diadukan pada 21 Maret 2019 itu seolah-olah hilang, dan kemudian perkara laporan baru oleh saudara Milala itu yang kemudian diproses dengan cepat dengan beberapa kali gelar perkara, di mana Polda Sumut di sini terlihat ikut memantau, dan hasilnya itu adalah rekomendasi untuk SP3, dan kalau tidak salah SP3-nya sendiri sudah ada. Nah, hal yang pertama ini, kenapa kami laporkan kepada Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim? Karena terdapat beberapa keganjilan. Keganjilan yang pertama itu adalah bahwasanya perkara yang diadukan pertama, yaitu tanggal 21 Maret 2019, yang adalah perkara dugaan pemalsuan akta otentik. Itu menurut hemat kami, setelah kami mempelajari dokumennya, kemudian keterangan-keterangan dari saksi dan fakta-fakta yang ada, ini merupakan sebuah perkara yang relatif sangat mudah untuk membuktikannya, terlebih setelah ada putusan dari Majelis Pengawas Notaris Wilayah Sumatera Utara nomor 04 tanggal 10 Mei 2019, di mana telah menyatakan notaris oknum notaris yang bernama Jantoni Tarigan SH, notaris di Kabanjahe, itu dinyatakan bersalah dalam menjalankan jabatannya selaku notaris. Jadi laporan pemalsuan, laporan dugaan pidana pemalsuan yang dilaporkan oleh ahli waris, dua ahli waris yaitu Milala dan Susana, ini telah diproses sebelumnya, meskipun sangat lamban, yang menurut kami seharusnya ini bisa dalam tempo paling lambat 3 bulan selesai, karena sangat mudah pembuktiannya, di mana surat pemalsuan akta otentik berupa akta wasiat nomor 1 ini itu kemudian digunakan oleh salah satu ahli waris untuk kemudian menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum harta peninggalan berupa tanah berikut bangunan di atasnya, kemudian simpanan modal usaha berupa emas batangan, emas perhiasan, berlian dan lain-lain yang nilainya puluhan miliar rupiah gitu. Nah, jadi asal muasalnya itu adalah karena adanya temuan atau informasi yang diterima oleh ahli waris ketika akhir tahun 2018 atau awal 2019, di mana ahli waris Kapiten Sembiring Meliala itu salah satu di antaranya itu menginformasikan telah ada dugaan penggelapan yang dilakukan oleh salah seorang dari ahli waris dengan modus menggunakan surat wasiat palsu, akta wasiat palsu. Nah, kenapa ya akta wasiat itu sangat mudah kita nyatakan palsu? Karena akta wasiat itu sendiri tidak pernah diketahui keberadaannya, gitu. Tidak pernah diketahui keberadaannya oleh ahli waris. Sementara akta wasiat itu sendiri berdasarkan undang-undang kitab undang-undang hukum perdata kita itu adalah merupakan akta umum, di mana ketika pewasiat atau pewaris meninggal, itu si notaris yang memegang akta itu, yang menyimpan akta itu harus atau berkewajiban mengumumkan segera kepada ahli waris, seluruh ahli waris, tentang apa yang menjadi kehendak terakhir dari si pewaris. Nah, dalam hal ini kehendak terakhir dari Kapiten Sembiring Meliala. Ketika diketahui pada sesaat setelah kematian dari almarhum Kapiten Sembiring Meliala, itu tidak pernah ada sama sekali pembukaan wasiat, tidak ada pemberitahuan sama sekali surat wasiat. Lalu tentu saja ketika diketahui 2018-2019 kemarin itu ada ternyata salah satu ahli waris menggunakan akta wasiat itu, akta wasiat yang kemudian dalam rangka untuk menguasai atau memiliki
salah satu harta peninggalan dari almarhum, maka sudah jelas itu adalah akta wasiat palsu, dan tentu saja apa yang dilakukan oleh salah satu oknum ahli waris tadi itu adalah merupakan dugaan penggelapan, ya. Jadi dugaan pidana penggelapan. Jadi ini adalah dua rangkaiannya. Nah, jadi oleh sebab itu di sini ada terlihat untuk yang laporan yang pertama, kami melaporkan kepada Bareskrim, Kepala Biro Pengawasan Penyidikan, karena hal ini tidak mungkin kita laporkan ke Polda Sumatera Utara. Kenapa? Karena terjadinya keganjilan penanganan penyidikan perkara yang ada di Tanah Karo itu terlihat dimulai sejak adanya atensi dari Polda Sumatera Utara. Nah, kemudian kami mendapatkan informasi bahwasanya patut diduga ada semacam intervensi dari oknum politisi, ya, dari partai besar itu kepada Polda Sumatera Utara, sehingga lahirlah SP3 terhadap laporan pengaduan, yaitu pada laporan pengaduan yang tanggal 11 November yang kita pertanyakan tadi soal dari mana asal muasalnya itu. Nah, yang kedua itu adalah laporan kami kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim terkait dugaan penggelapan yang dilakukan oleh oknum-oknum ahli waris dari Kapiten Sembiring Meliala. Nah, sebagai ilustrasi atau sebagai pengetahuan latar belakang, almarhum Kapiten Sembiring Meliala ini adalah seorang pedagang besar atau saudagar emas di Sumatera Utara. Beliau ini ketika meninggal dunia, kalau tidak salah tanggal 8 Desember 2012, beliau meninggalkan 2 istri dari 3 istri beliau, kemudian ada 12 anak beliau. Nah, mereka semua ini 14 orang, inilah yang merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Kapiten Sembiring Meliala. Nah, pada saat beliau meninggal dunia dan kemudian setelah itu dan seterusnya diketahui tidak ada pembagian warisan, tidak ada pembukaan wasiat, tidak ada penyelesaian terhadap harta bersama. Nah, kenapa ini terjadi? Ini adalah faktanya, gitu. Ya, karena dari beberapa ahli waris itu menyatakan ada semacam kesungkanan untuk memulai atau membuka. Kenapa? Karena ketika almarhum masih hidup, almarhum memang sudah pernah melakukan semacam pembekalan atau ibah kepada anak-anaknya semua, telah mencukupi anak-anaknya dan istrinya itu dengan harta bendanya. Namun, ya tetap saja ketika beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan harta peninggalan yang kemudian itu diketahui belakangan, diketahui itu pada akhir 2018 dan awal 2019, patut diduga harta peninggalan dari beliau, dari almarhum Kapiten Sembiring Meliala yang nilainya cukup material, itu dugaan kita sekitar 200 miliar rupiah, terdiri dari 300 kg emas dalam bentuk emas batangan atau emas perhiasan, dan kemudian dalam bentuk berlian dan permata berharga lainnya, yang semuanya ini adalah masuk dalam modal usaha beliau, karena beliau adalah pedagang emas. Nah, dari atau peninggalan beliau ini itu kelihatannya ada oknum ahli waris yang menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga merugikan ahli waris yang lain. Nah, kemudian ini diperkuat dengan temuan pada akhir Desember atau awal Januari 2019 kemarin, bahwasanya ada salah satu oknum ahli waris yang kemudian menguasai sebuah sertifikat, mengganti namanya
kemudian menguasai tanahnya, bangunan di atasnya merupakan toko emas, dan kemudian apa yang ada di dalamnya termasuk hak-hak langganan segala macam yang nilainya kita perkirakan sekitar 50 miliar rupiah dengan menggunakan surat akta wasiat yang hampir dipastikan adalah itu palsu. Nah, oleh sebab itu penelitian lebih lanjut ternyata ini ada sisa harta peninggalan di luar yang 50 miliar tadi itu yang juga dikuasain secara tanpa hak dengan merugikan hak ahli waris lain. Nah, oleh sebab itu poin inilah yang kemudian menjadi concern dari klien kami, yaitu ahli waris yang dirugikan, untuk melaporkan kepada Mabes Polri. Dalam hal ini pada Direktorat Pidana Umum Mabes Polri. Kenapa ini dilaporkan ke sana? Karena menurut kami selain dari ada persoalan politis tadi, sebagaimana yang terjadi pada kasus pada perkara penggelapannya, pada perkara pemalsuannya, pada perkara penggelapan ini dan kemungkinan juga akan melibatkan menggunakan pemalsuan, berarti ada pidana pemalsuan, dan juga mungkin sangat besar kemungkinan ini akan ada juga terungkap nanti pencucian uang. Maka dengan nilai yang di atas yang cukup material, maka menurut kami ini sudah memenuhi syarat untuk dilaporkan ke Mabes Polri. Nah, apalagi sudah ada presiden sebelumnya di mana ketika terjadi penyelidikan pada perkara dugaan pemalsuan itu ternyata ada intervensi dan kemudian terbit SP3 gitu. Padahal ini menurut hemat kita nyata-nyata sudah jelas, sudah terbukti ada pemalsuan aktanya dan sudah terbukti ada penggelapannya. Nah, untuk menghindari inilah maka ini laporan ini kemudian kita bawakan, kita laporkan kepada Bareskrim Mabes Polri. Nah, meskipun demikian dari diskusi kami dengan pihak Bareskrim itu beliau di atas itu menyatakan sebaiknya ini diselesaikan secara baik-baik. Kenapa? Karena ini sesuai dengan semangat yang dicanangkan oleh Bapak Kapolri. Bagaimanapun juga ini kalau bisa kita kedepankan yang namanya restoratif justice gitu. Nah, apalagi ini kan masalah keluarga. Oleh sebab itu idealnya menurut Bareskrim itu kami juga membuat laporan di Polres Tanah Karo, barangkali nanti dengan pengawasan dari Bareskrim, dari Mabes Polri, mudah-mudahan tidak terjadi penyimpangan lagi. Dan kemudian kita berharap dari pihak Polres Tanah Karo bisa menjadi fasilitator untuk penyelesaian ini. Nah, terlepas nanti apakah ada pidananya yang tidak bisa ditolerir, di mana kemudian penyidik tetap memproses ini, melimpahkannya ke kejaksaan atau pengadilan, itu kami serahkan sepenuhnya kepada diskresi atau kebijakan dari penyidik gitu. Nah, itulah intinya. Kemudian yang ketiga adalah mengenai surat kami meminta perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan untuk terkait dengan laporan kami kepada Kepala Biro Wasidik Bareskrim dan kemudian kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri. Nah, itu saja 3 hal itu yang kami sampaikan, yang dapat kami sampaikan. Nah, tentu kami sudah juga mengirim surat kepada Kapolres Tanah Karo, dan kemudian juga surat pengaduan kami kepada Bareskrim, baik itu kepada Bapak Kepala Biro Pengawasan Penyidikan maupun kepada Bapak Direktur Tindak Pidana Umum, ini juga sudah kami teruskan, sudah kami tembuskan kepada pihak-pihak pejabat-pejabat yang ada di Polres Tanah